dibagikan selebaran di ruang anggota dan pemimpin DPR. Itulah tugas Rieke Diah Pitaloka yang saat itu masih berstatus mahasiswa strata 1 kala berdemonstrasi di gedung DPR pada Mei 1998. Kini, ia duduk di Senayan sebagai anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan dan tak ingin melupakan sejarah perjuangannya. Baginya, sila keempat menitik beratkan soal musyawarah untuk mufakat, sehingga keliru jika kekuasaan rakyat diterjemahkan sebagai suara terbanyak. Namun hal ini kerap terjadi di Senayan. Maka Rieke mengakui kinerjanya sebagai wakil rakyat belum maksimal. Saya berupaya untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup rakyat itu jangan sampai ada voting, misalnya urusan 5 bidang kesejahteraan rakyat ya. Saya mengkategorikannya sesuai dengan amanat konstitusi. Hak rakyat atas sandang pangan papan, hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, hak rakyat atas kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial, hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Ini mau di voting di RUU Kesehatan. Ada problem tenaga kerjanya, ada problem kesehatannya, ada problem jaminan sosialnya. Duduklah bareng. Belum maksimalnya kinerja anggota Dewan pun dirasakan sejumlah warga. Mereka berpandangan DPR kerap hanya berlaku responsif terhadap isu yang menjadi viral. Bukan hanya itu, produk legislasi yang acap kali memicu pro kontra turut disorot. Kayaknya sih menurut saya belum 100% ya. Karena kalau saya lihat masih banyak yang mendemo produk-produk hukum, yang menentang produk-produk hukum yang sudah dibikin, menentang Omnibus Law, yang belum dan juga yang terakhir ini kan dari dokter-dokter juga menentang juga kan. Jadi sepertinya belum semuanya memenuhi mewakili dari masyarakat Indonesia, malah kayaknya lebih mewakili investor dan dari luar negeri dibanding dalam negeri sendiri. Sebenarnya ada dua pandangan sih. Pandangan yang pertama adalah saya melihat bahwa DPR ini memang sudah beberapa kali bisa merespon apa isu-isu yang ada di masyarakat. Jadi kita harus terbuka juga bahwa mereka responsif terhadap isu-isu yang viral. Kalau saya lihat sih masih kalau untuk keterwakilan kepada rakyat biasa mungkin masih belum. Ya, kita lihat dengan isu-isu terakhir biasanya ya keterwakilannya mungkin cenderung ke kalangan pengusaha atau kalangan atas gitu. Dari warga biasa sih masih belum sih. Menurut pengamat hukum tata negara Ferry Amsari, DPR masuk kategori gagal menjadikan Pancasila, khususnya sila keempat, sebagai pedoman. Ia menyinggung sejumlah elite politik dari partai mayoritas yang justru terang-terangan mengedepankan kepentingan partai politiknya di Senayan. Padahal ia menyebut Pancasila adalah butir-butir kebaikan yang harus dirawat bukan hanya level permukaan, tetapi juga dari segi praksis. Bahkan ada partai tertentu yang mayoritas di parlemen yang mestinya punya kesempatan besar menegakkan daulat rakyat, yang mengedepankan permusyawaratan daulat rakyat, yang mengedepankan permusyawaratan permufakatan tidak menjalankan gagasan ini. Bahkan ujuk-ujuk kemudian bicara soal betapa pentingnya Pancasila dan segala macam. Lebih lanjut, Ferry berpendapat para wakil rakyat jangan lupa berdialog dan duduk bersama kala membahas masalah rakyat, supaya bukan yang terbanyak, melainkan yang terpenting yang mendasari proses pengambilan keputusan. Tim Liputan CNN Indonesia.